Duel sengit bakal tersaji di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Indonesia berhadapan dengan tamunya yaitu Timnas Cina. Pertandingan ini bakal digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yakni pada hari Kamis 5 Juni 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi menjaga asa peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di laga ini bertindak sebagai tuan rumah, mereka harus tampil dengan kekuatan penuh di hadapan ribuan supporter sendiri. Kemenangan merupakan harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert demi asa balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama lalu di Cina. Meski tidak mudah dikarenakan di laga ini Timnas Cina bakal tampil habis-habisan karena ingin bangkit setelah menelan 2 kali kekalahan beruntun dan menjadi juru kunci di tabel klasemen. Namun Jaitses dan kawan-kawan optimis kalau Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di kandang sendiri. Apalagi PSSI dikabarkan akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru seperti Tristan Guejer dan Miliano Jonathan. Tentu dengan hadirnya beberapa pemain baru ini akan membuat kedalaman Timnas Indonesia lebih kuat di semua lini. Menghadapi Timnas Cina ini, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat 2 pemain andalannya, yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kedua pemain itu mengalami akumulasi kartu di saat melawan Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno kemarin. Lalu akan seperti apakah Patrick Kluivert meracik strateginya di saat melawan Timnas Cina di 5 Juni mendatang? Dan berikut ini merupakan potensial line up mengerikan Timnas Indonesia versus Timnas Cina di matchday ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi Timnas Cina nanti, Patrick Kluivert diprediksi bakal tetap mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3 dengan penjaga gawang akan ditempati oleh Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama melawan Cina. Martin Paes dipastikan bakal absen saat Timnas Indonesia melawan Cina karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menjalani debutnya bersama skuad Merah Putih. Soal kualitas, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di banyak kompetisi benua Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan ketika melawan Timnas Cina di hadapan ribuan supporter Garuda. Selain mempunyai refleks yang sangat bagus, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Dengan absennya Martin Paes karena akumulasi kartu, maka bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero sebagai penjaga gawang utama melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini pertahanan, Emil Audero bakal dikawal 3 bek sejajar, yakni Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Justin Hubner dari Wolves, dan Jaitses dari Venezia FC. Rizky Ridho kembali tampil menjadi starter saat Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain kemarin. Penampilannya sangat baik dan tidak kenal menyerah dalam menjaga pertahanan Timnas Garuda. Selain itu, Rizky Ridho mendapat pujian habis-habisan dari pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert menilai Rizky Ridho pemain yang tidak kenal menyerah. Selain itu, Rizky Ridho juga akan lebih bersinar ke depannya jika tidak berbesar hati dengan penampilannya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama Timnas Indonesia ketika melawan Timnas Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh pemain asal Wolverhampton Wanderers ini. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi dalam melawan Bahrain kemarin. Ia mencatatkan 2 tackle bersih yang membuat Timnas Bahrain semakin sulit untuk melakukan penyerangan. Pertama, langsung menyambar pemain Timnas Bahrain di pinggir lapangan, dan yang kedua, ia melakukan penyelamatan krusial dalam kotak penalti. Melawan Timnas Cina nanti, Justin Hubner layak kembali menjadi starter di skuad Garuda. Sedangkan Jaitses menjadi benteng terakhir di lini pertahanan Timnas Garuda. Jaitses lebih bermain tenang dan kedewasaan. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Jaitses juga mengontrol permainan Timnas Indonesia dari belakang. Selain itu, Jaitses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain Timnas Cina. Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Calvin Verdong.
Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Namun di saat melawan Australia dan Bahrain, penampilan Kevin Dix tidak terlalu memukau. Terlihat beberapa kali pemain asal FC Copenhagen itu kehilangan bola dan passing yang kurang maksimal. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Calvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu tampil konsisten dalam penampilannya. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman di pertahanan lawan. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti, nama Calvin Verdong akan tetap menjadi pilihan utama dan tidak akan pernah tergantikan di posisi ini. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopesi dan Tom Haye. Joy Pelopesi sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat dan clearance 2 kali serta seluruh duel berhasil dimenangkan oleh pemain asal Lomaleska itu. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi, permainan Tom Haye akan lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi di sektor back pun seakan ada pelapis karena Joy Pelopesi jadi orang pertama yang mengantisipasi permainan lawan. Sedangkan untuk sektor penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh pemain baru Meliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romini sebagai penyerang tengah. Di laga menghadapi timnas Cina nanti, Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jika Meliano Jonathan resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka pemain ini wajib starter saat melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Pemain ini mempunyai permainan dan skill yang mirip legenda Belanda, yaitu Arjen Robben. Ketenangan dan kelincahan dalam melakukan serangan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal FC Utrecht ini. Sedangkan Oratmangun kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau, namun ia mempunyai kelincahan dan permainan yang agresif. Bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Ragnar Oratmangun diharapkan kembali tampil maksimal di laga penting melawan Cina di 5 Juni 2025 mendatang. Sedangkan Ole Romini akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia akan disokong Meliano Jonathan dan Ragnar Oratmangun di sisi kanan kiri. Ole Romini juga disebut sebagai sosok striker yang dicari skuad Garuda saat ini. Pasalnya, ia melakoni 2 laga dengan mencantumkan 2 gol bagi timnas Indonesia. Ole Romini diharapkan kembali tampil gemilang di saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni nanti. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan dan skill yang mumpuni. Kelincahannya kerap kali merepotkan pertahanan lawan, maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda.